Hal menikah saat SMA part 120. Bintang segera melompat dari atas dan mendarat dengan sempurna. Lagi ambil jambu yang matang untuk kakak, jelasnya sambil menyengir tanpa bersalah. Bintang berjalan sambil membawa beberapa jambu di tangannya. Ia meletakkannya di atas meja. Kamu itu ya, udah besar jadi anak nakal. Kalau kamu kenapa-kenapa nanti gak bisa pergi kuliah. Jawabannya Bunga membuat Bintang mengerutkan bibirnya. Ya kak, maaf. Bunga mendesah pelan. Ya udah kalau gitu. Subscribe dulu ya. Tuh, kamu masuk ke dalam. Bunga berdiri membuat Bintang bertanya-tanya. Kakak sendiri mau kemana? Mau ke bukit. Kakak mau lihat pemandangan. Bunga memberikan anaknya kepada neneknya. Nek titip Brian, aku mau pergi dulu sebentar. Jelasnya lalu segera pergi. Bintang menatap Brian dan menggeliat perlahan di dalam gendongan neneknya. Brian ganteng banget, lucu banget, ujarnya sambil mengelus pipi perlahan. Wajahnya mirip Bunga, tapi mata dan hidungnya mirip Boy. Kapan kamu mau menyusul kakakmu? Tanya neneknya membuat Bintang menelan salivanya dengan kasar. Nek, aku baru mulai mengejar masa depan dan belum ingin menikah. Jawabnya malas. Neneknya tersenyum puas. Ya, nenek kan cuma tanya. Tak lama seseorang datang membuat mereka mengalihkan pandangannya. Matanya terbelalak ketika melihat siapa yang datang. Bintang tahu siapa orang itu, hingga ia tak bisa berkata-kata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arah pandang Boy tertuju ke arah anak kecil yang sedang digendong oleh seorang nenek. Apa itu anakku? Di mana Bunga? Bintang. Tentu Boy tahu siapa Bintang, karena mamanya Bunga pernah menceritakan Bintang, dan Bintang bingung harus menjawab apa. Apa yang terjadi? Kakak datang ke sini ketika Kak Bunga sudah nyaman dengan kesehariannya. Jelas Bintang marah dengan apa yang terjadi. Boy sangat menyesal. Mama sudah tahu semuanya, dan mereka sudah menghukumku selama 10 bulan ini. Saat ini mereka sudah mengizinkan aku untuk bertemu dengan istri dan anakku. Tolong beritahu aku di mana Bunga. Pinta Boy dengan memohon-mohon. Bintang menatapnya dengan tajam. Tidak, kakak nggak tahu gimana Kak Bunga sangat terpuruk. Ia harus meyakinkan diri dengan apa yang ia lakukan saat ini. Bintang, biarkan dia menemui anaknya. Kamu gak seharusnya bicara kayak gitu, ujar neneknya membuat Bintang pasrah. Boy berjalan perlahan mendekat. Ia menatap lekat anaknya itu. Dengan perasaan yang tidak bisa ia tahan, air mata sudah mengalir deras turun dari pipi. Neneknya memberikan Brian kepada Boy untuk ia gendong. Jelas Boy sangat bahagia ketika anaknya sudah berada dalam gendongannya. Rasanya ada desiran aneh mengalir dalam nadinya. Kebahagiaan yang sangat luar biasa, apalagi ketika nanti anaknya sudah besar dan mampu memanggilnya dengan sebutan ayah. Namanya siapa, Nek? Brian, jawab neneknya. Boy tersenyum kecil. Brian, kamu tampan seperti papa dan manis seperti mama. Ujarnya berbicara kepada anaknya dengan lembut. Bunga berada di bukit belakang rumah, bukit kesukaannya. Sebaiknya kamu bicara dengannya di sana. Jelas neneknya membuat ia menatap neneknya dengan terkejut. Benarkah? Kalau begitu aku akan bicara dengannya. Terima kasih, Nek. Boy kembali memberikan anaknya kepada neneknya. Setelah itu, ia segera pergi meninggalkan mereka berdua. Bintang tidak mengerti mengapa sebuah kesalahan sangat mudah dimaafkan. Nek, kenapa nenek tidak marah? Ia sudah mendapatkan hukuman untuk tidak bertemu dengan Bunga. Itu sudah lebih dari cukup. Jangan kamu tambahkan hukumannya lagi di sini. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Jawabnya dengan pasti. Boy berlari dengan cepat menaiki bukit. Ia sampai di puncak dengan terengah-engah hingga ia berkecak pinggang menahan rasa lelahnya. Ia melihat seorang wanita sedang mendekap tubuhnya menatap pemandangan yang sangat indah. Jantungnya berdegup kencang melihat wanita yang selama ini ia rindukan sudah berada di hadapannya. Bunga, teriaknya. Bunga langsung menengok ke belakang, dan Boy sudah memeluknya dengan erat. Bunga tidak bisa menahan air matanya, dan ia terisak-isak dalam dekapan Boy.
Maaf, maaf dan maaf. Aku benar-benar minta maaf. Boy juga menangis dalam dekapan bunga. Aku yang minta maaf, karena sudah pergi meninggalkan kamu. Boy melepaskan pelukannya, memberikan jarak di antara mereka. Boy menyeka air mata bunga. Aku bodoh. Jari telunjuk bunga sudah membackup ucapan Boy. Lupakan, aku gak mau bicara itu sekarang. Bunga menyeka air mata Boy. Mereka sama-sama sudah tidak ingin membahas itu di saat kebahagiaan bertemu satu sama lain. Memang rasanya seperti mimpi, tapi saat ini Bunga tidak bisa membohonginya. Rasanya ketika ia sangat ingin bertemu dengan Boy. Bunga kembali ke sisiku. Kembali ke rumah kita. Aku tidak bisa tidur tenang ketika kau tidak ada di sisiku. Jelasnya sambil menggenggam tangan Bunga dengan erat. Boy, aku tidak yakin. Jawabnya dengan sendu. Aku sudah ingat semuanya. Ketika kita masih sekolah, lalu nikah dan aku pergi ke Amerika ninggalin kamu. Dan ketika kamu mengusirku dari kamar. Jelasnya membuat Bunga terkesiap. Kak, kamu sudah ingat semuanya? Boy, benarkah? Bunga berusaha meyakinkan dirinya jika itu benar nyata. Boy mengangguk pasti. Ya, aku sudah ingat semuanya. Dan aku kesini untuk menjemputmu kembali. Aku akan memperbaiki semua kesalahanku selama ini. Aku tahu rasa menyakitkan ketika kamu sedang mengandung anak kita, melahirkan tanpa diriku di sisimu. Aku tahu, dan aku tak ingin rasa sakit itu kembali terulang. Boy berusaha meyakinkan Bunga dengan sekuat tenaga. Aku harus mengikuti kata suami, dan aku ingin kembali ke sisimu. Boy sangat bahagia, dan ia pun menggendong Bunga lalu pergi untuk menuruni bukit. Bunga tentu sangat terkejut, tapi ia melingkarkan tangannya di leher Boy. Ia mengecup pipi suaminya itu dengan lembut, membuat Boy langsung mengecup balik pipinya. Bunga tersenyum puas ketika Boy mengecup pipinya itu, membuat dirinya semakin gemas. Skip. Bunga dan Boy sudah kembali ke Jakarta. Di rumah milik mereka berdua, Bunga menggeliat dan membuka matanya. Ia melihat Boy yang berada di sampingnya. Ia mengelus pipinya dengan lembut sambil tersenyum kecil. Boy menahan tangan Bunga di pipinya lalu membuka mata. Nakal, mengelus pipiku tanpa permisi. Goda Boy membuat Bunga tak bisa menahan malunya. Habisnya kamu itu imut kalau tidur, jelas Bunga dengan jujur. Boy mengalihkan pandangannya ke arah anak laki-lakinya sedang tertidur pulas di tengah mereka berdua. Dia yang lebih imut saat ini. Dia malaikat kecilku yang berharga. Aku mencintainya dan mencintaimu. Boy mengelus pipi anaknya yang sedang tertidur pulas. Aku juga mencintai kalian berdua, jawab Bunga. Sayang, aku ingin mengajakmu pergi jalan-jalan ke taman. Apa kamu bisa? Boy menatap Bunga lekat.